Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil akhir dari proyek kami mengenai Smart Tour Router, di mana kali ini kami mengembangkan sistem optimasi rute dan manajemen logistik perjalanan dari yang proyek sebelumnya sudah kita lakukan. Nah, sebelum masuk ke inti materi, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 3, yaitu dengan saya sendiri, Eliel Nandari, dan juga partner saya, Alamnya Firdaus. Lalu lanjut ke materi utamanya tentang latar belakang pengembangan tahap 2. Nah, jadi pada tahap 1 kemarin itu kan Smart Tour Router ini masih dikembangkan dalam bentuk prototipe lokal menggunakan DeskX UI dan juga MongoDB serta Neo4j Desktop. Nah, lalu pada tahap 2 ini kita mengembangkan sistemnya lagi menjadi arsitektur enterprise yang nantinya akan terdistribusi agar dia lebih bisa mendukung interoperabilitas yang berbasis web, scalabilitas, dan juga high availability, serta nantinya analisis rute yang dinamis. Lanjut, selanjutnya di tujuan pengembangan sistem. Kita punya 3 poin tujuan utama, yaitu menyediakan akses data XML melalui API, lalu menjamin distribusi dan redundansi data, serta menghasilkan rute dinamis berdasarkan kondisi atau alert perjalanan atau alert tadi tuh maksudnya perjalanan yang tidak memungkinkan untuk dilalui. Lalu ini saya akan menjelaskan tentang diagram alur implementasi Smart Router pada tahap 2 atau pada tahap proyek yang sekarang. Jadi kalau kita lihat di sini kan ada Tourism Indonesia Main Data. Jadi kita punya 3 data utama, yaitu ada Tourism Indonesia Main Data, lalu ada Tourism Indonesia Secondary Data, dan juga Explore Indonesia XML. Data ketiga ini tetap kita lakukan untuk tahap kedua sebagai data utama yang nantinya nih sebagai data destinasi, data pelengkap, dan juga data dinamis. Di mana pada tahap 1 ini pengolahan XML dan juga web API-nya itu menggunakan DeskX UI yang akan divalidasi dan juga menggunakan xQuery, di mana nantinya xQuery yang tervalidasi ini dimasukkan ke basic HTTP server atau ke REST Web Service. Dan untuk integrasi datanya menggunakan integrated XML, yaitu merupakan gabungan dari data XML dan juga data CSV. Lalu untuk layanan webnya terakhir dia akan masuk ke endpoint API, di mana akan mendapatkan dia post, put, dan juga JSON respond. Di mana lanjut untuk data yang sudah diintegrasi, dia ini database-nya nantinya akan terdistribusi di Docker Desktop. Jadi kami menggunakan Docker Desktop untuk sharding MongoDB-nya. Nanti dia akan ada 3 config server aplikasi, lalu sharding 1 yang itu isinya 3 replikasi node, lalu shard 2 3 replikasi node juga, dimana nantinya dia akan si 3 config server ini akan menjadi meta cluster, sharding ini untuk penyimpanan terdistribusi, yang sharding ini untuk penyimpanan terdistribusi juga di Mongos Router. Nantinya akses datanya itu masuk ke collection, di mana nanti dia punya destination sama trip log. Nah, untuk di tahap ketiga masuk ke graph analistiknya atau ke Neo4j-nya, kita pakai Neo4j Outlook ya. Nantinya kan dia membentuk node. Dia akan punya graph model node di mana dia ada destinasi, ada kontak, ada profiles, kategori, dan juga event. Lalu dia akan membentuk topologi di mana relationship-nya itu jadi connect to, located in, has kategori, part of, related to, serta nantinya akan ada analisis rute berdasarkan advanced super query di mana menjadi shortest path, shortest path, dan event construct. Dan yang terakhir, untuk output Smart Tour rutenya dia akan menjadi rute terpendek, rute berdasarkan jarak dan waktu, dan juga rute alternatif menghindari jalur blok atau yang alert rute yang tadi udah saya jelaskan. Lanjut untuk implementasi di base access sendiri. Nah, pada modul REST-XQ ini diawali dengan deklarasi versi xQuery 3.1 yang menggunakan modul namespace Smart Tour, karena proyek kita ini tentang Smart Tour Rute, jadi menggunakan namespace Smart Tour yang nantinya akan dipanggil menggunakan HTTP Smart Tour API. Nantinya kalau misalkan dia aktif, dia akan masuk ke Chrome atau ke webnya. Lanjut.
Nah, untuk aktivasinya awal tuh kita masuk dulu ke command prompt untuk manggil si basexHTTP. Dimana nanti tuh si basexHTTP ini juga akan masuk ke file di basexnya sendiri, dimasuk ke file bin-nya. Nanti dia bakal manggil si servernya itu ada di mana sih, dan itu ada di port 8080. Nah, kalau udah masuk ke Chrome, kita masuk ke Chrome dan kita cari localhost 8080, dia nanti akan memverifikasi BSX HTTP service-nya. Jadi kayak gini hasilnya, output-nya. Kalau ternyata selalu berhasil. Nah, untuk kita lihat lagi struktur directory web application yang tadi saya bilang, dia untuk bisa masukin data utamanya, kita masuk ke BSX folder filenya yang di web app, di mana nanti ada smart tool, ada rescue, ini untuk data utamanya, dan juga explore Indonesia XML. Nah, dia ini sumber data utamanya tuh ditempatkan di file di dalam BSX tersebut. Nah, lanjut. Nah, yang pertama ada kode endpoint get pertama untuk API statusnya. Dia yang pertama tuh ngedeclare tentunya. Lalu dia manggil si API hello. Kalau misalkan dia berhasil, dia akan ngerespon statusnya itu sukses. Terus message-nya itu smart router API-nya aktif. Lanjut. Nah, ini contoh yang tadi sudah dipanggil. Kalau misalkan API-nya berhasil, kita masuk ke Chrome menggunakan localhost API hello 8080 portnya, keluarnya jadi kayak gini. Dia statusnya kan sukses, terus smart routernya aktif berarti. Lanjut, kode endpoint get keduanya tuh untuk SML data retrieval, dimana endpoint get keduanya ini untuk baca judul channel dari SML itu sendiri. Kalau kita lihat kan dia minta si API, channel, dan juga title. Nanti kalau misalkan dia berhasil muncul sukses status, terus ada nama channelnya sama nama titlenya di sini. Lanjut. Nah, ini kalau kita masuk ke Chrome dan kita masukkan localhost 8080 API channel title, kalau dia bisa dapetin si get-nya, dia akan keluar statusnya itu sukses, terus channelnya antara news, setelah itu explore Indonesia. Ini kayak gini. Selanjutnya untuk endpoint post yang pertama sebagai location search API. Jadi kalau misalnya kita mau nyari ke endpoint ketiga, yaitu untuk cari berita berdasarkan lokasi. Kan bisa kita lihat di sini dia minta respon param location. Terus nanti kalau misalkan berhasil dipanggil, dia akan ngasih output seperti ini dari RFS channel. Selanjutnya, nah jadi kayak gini outputnya bisa kita lihat kan, result statusnya itu sukses, berarti berhasil dipanggil. Lalu keywordnya itu Lombok, keywordnya total itu ada 1, dan total news title central Lombok, berarti yang tadi kita panggil itu berhasil di command prompt. Selanjutnya kode endpoint post kedua tentang dynamic information search, dimana kita manggil endpoint postnya lagi, tapi ini tentang mencari berita berdasarkan jenis kendalanya atau si yang gagal, yang terkendala. Ini kalau kita lihat kan dia API search alert. Nanti kalau misalkan beneran udah terpanggil atau berhasil, dia akan munculkan si dari RSS channel, lalu dia pokoknya sukses dan di return, dikembalikan lagi untuk ngasih tahu outputnya. Nah, outputnya tuh kayak gini, kayak seperti ini. Jadi kalau kita lihat kan dia resultnya statusnya itu sukses, terus message-nya itu destination update successfully, karena destination yang udah di update itu berhasil atau bisa dipanggil. Selanjutnya implementasi REST endpoint post untuk pencarian dinamis. Nah, kalau kita mau cari pencarian dinamis dengan keywordnya itu total 5 atau mencari kata festival, komennya seperti ini, dan juga implementasinya juga bisa langsung kelihatan di sini. Festival, botanic culture, ada title-nya juga, ada date-nya juga, dan alert seperti. Lanjut, kode endpoint JSON pertama, service status API. Nah, endpoint JSON pertama ini tentang ringkasan smart router, yang dimana dia akan mengambil respect-nya itu API JSON status. Kalau misalkan dia berhasil, statusnya akan sukses, service smart router API, terus servernya BSS rescue. Ya seperti inilah outputnya kalau misalkan dia berhasil dipanggil.
Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya. Jadi di sini ada implementasi. Saya akan melanjutkan apa yang tadi dijelaskan oleh Emil dari. Nah, di sini ada implementasi endpoint user untuk informasi status smart to router, di mana di sini statusnya sukses, service, yang dimana smart to router API-nya itu service BSS dan RTXQ, XML Source, Explore Indonesia, Message, Listen, Endpoint Active. Terus di sini kode endpoint Jasmine itu XML statistik API, yang dimana API ini memiliki dua head, yaitu yang dimana API JSON statistik sama API RS channel item. Di sini juga dia pada bagian ini fungsinya memiliki file Explorer Indonesia, terus disimpan terus seluruh elemen dari RSS channel item itu disimpan ke variabel items, yang dimana pada bagian return fungsinya membuat map JSON key total di new divisi digunakan call system, sehingga jumlah berita dihitung secara langsung dari file XML. Kalau responnya juga menampilkan sumber data, format, dan data service. Endpoint ini membuktikan bahwa Xcode adalah tidak hanya memiliki mengambil teks, tetapi juga dapat melakukan agregasi data. Fungsinya itu kan item sama dengan seluruh item berita, terus menghitung jumlah berita dan output JSON. Terus hasil implementasi ditunjukkan pada slide yang dimana endpoint kedua untuk statistik data XML, yaitu statusnya sukses, total disk-nya 50, search-nya itu adalah antara Explore Indonesia, yaitu formatnya XML, service BSX, RTXQ. Terus yang dimana di sini ada integrasi data XML dan CSV integrate XML, yang dimana pada tahap ini kami menjalankan Xcode melalui base GUI, yang data digunakan adalah Explore Indonesia, yang dimana dan tulisan Indonesia main data CSV fungsinya adalah digunakan untuk membuka file CSV, membaca setiap baris CSV diubah menjadi elemen destination. Elemen tersebut berisi nama wisata, kategori, provinsi atau kabupaten, kota, latitude, dan longitude. Sementara itu, setiap item dari XML diubah menjadi elemen news yang berisi title, publication date, link, dan deskripsi data tersebut, kemudian dibungkus dalam root integrasi data. Dan pada metadata terdapat nama proyek, sumber XML, sumber CSV, total destination-nya sebanyak 230, terus data total berita sebanyak 50. Hasil panel menunjukkan satu dokumen XML integrasi dengan ukuran sekitar 157 KB. Terus integrasi membuktikan bahwa BSX mampu membaca CSV dan XML, kemudian menggabungkan menjadi satu struktur XML yang baru. Terus setelah proses BSX lanjut ke shading menggunakan Docker. Nah, pada shading menggunakan Docker, di sini ada implementasi dari shading dan replication pada MongoDB yang menggunakan Docker. Lalu tujuannya adalah membangun cluster MongoDB terdistribusi. Cluster terdiri dari dua shading, yang dimana ada shading pertama, shading kedua, shading 1A, 1B, 1C, dan shading 2A, 2B, 2C. Yang dimana Docker ini digunakan agar setiap komponen MongoDB dapat berjalan pada kontainer yang terpisah meskipun masih menggunakan satu perangkat komputer. Nah, di sini ada inisiasi replika set MongoDB, yang dimana code-nya adalah MongoDB shading demo, yang dimana Docker X IT config mongos port 2709, yaitu dimana yang dimana pada set config 1 dan config 2 dan config 3 terdapat 3 config server, yaitu setting pertama dari setting 1A, 1B, 1C, dan setting kedua terdiri set 2A, set 2B, dan set 2C. Selain itu, terdapat satu kontainer semua kontainer menggunakan image MongoDB versi 7.0, yang dimana status aktif menunjukkan bahwa seluruh komponen topologi cluster telah berhasil dijalankan. Terus lanjut ke
verifikasi awal kasus sharding, yang dimana verifikasi dilakukan SH status pada bagian sharding terlihat dua sharding, yaitu shard pertama replikasi set dan sharding kedua replikasi set. Terus masing-masing sharding menampilkan 3 anggota replikasi set, yang dimana pada aktif mongos terlihat mongos versi 7.0.3.39 aktif auto split dan browsernya juga berstatus enable. Pada kondisi ini infrastruktur cluster sudah terbentuk, namun bagian sharding data distribusi masih kosong, yang dimana karena belum ada collection aplikasi yang diaktifkan sebagian sharding collection, yaitu status cluster belum implementasi sharding collection pada output ini, yang dimana masih set database yang distribusi masih kosong, yang dimana database yang terlihat hanya data config-nya saja, yang dimana config itu artinya yang config itu bagian collection juga masih kosong, artinya cluster sudah aktif tetapi belum ada collection dari smarter router yang di sharding. Kondisi ini ditampilkan sebagai pembanding sebelum dan sesudah implementasi sharding collection. Jadi selanjutnya ini kami membuat collection destination dan mengaktifkan sharding, yang dimana implementasi sharding collection pada MongoDB, yaitu pertama kami memilih database yaitu user smarter. Kemudian kami membuat collection menggunakan database create collection, yang dimana setelah itu membuat compound index. Lalu di sini ada database destination create index, provinsinya yaitu 1, kota kabupatennya juga 1, yang dimana ini artinya sebagian certificate kemudian diperintahkan oleh SH sharding collection, yaitu smarter router destination provinsi 1 dan provinsi kota kabupaten, yang dimana cluster type yaitu digunakan untuk mengaktifkan sharding pada collection destination, menunjukkan outputnya itu collection sharding smarter router destination, dan itu oke. Yang dimana artinya collection berhasil dijadikan shared collection provinsi dan kota kabupaten dipilih karena data destinasi secara alami dikelompokkan berdasarkan wilayah. Fungsinya yaitu use memilih database, collection membuat collection, sedangkan create index itu membuat index sharding key, yang dimana SH sharding collection itu mengaktifkan sharding itu tersendiri. Lanjut ke itu, yaitu dimana verifikasi sharding collection destination, yaitu di sini ada di bagian collection tersebut ada smarter key, yang dimana provinsinya itu ada 1, yang dimana kota kabupatennya juga ada 1. Terus lanjut ke MongoDB izin membedakan chunk standar antar ketika diblokkan jika masih sedikit collection baru memiliki 1 chunk, yaitu di sini implementasi data pada set itu yaitu ada data kategori ID, nama wisata, kategori provinsi dan kota kabupaten, yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5. Di sini ada 5 kota, yang dimana terdiri dari distribusi data pada set itu, yang mana docs-nya ada 5, chunk-nya ada 1. Terus di sini di sini ada simulasi failover pada MongoDB replikasi set, yang dimana untuk menguji failover kami menggunakan mongos atau mongsh, yang dimana kemudian salah satu node dihentikan menggunakan docker stop sharding 1A, yang dimana setelah node sharding 1H diberhentikan, kami memasuki kembali mongos menggunakan docker xit mongos sh, yang dimana query-nya adalah db destination count document, itu hasilnya dimana artinya data hasil menampilkan 5 data, yang dimana diakseskan meskipun salah satu node, dan replikasi dihentikan hanya membuktikan bahwa toleransi terhadap kegagalan satu node. Lanjut. Di sini ada implementasi sharding collection trip logs, yang dimana collection trip digunakan untuk menyimpan data aktivitas perjalanan pertama. Collection digunakan melalui dari database create collection trip logs, yang dimana di sini destinasinya ID-nya 1, create-nya 1,
Terus smart tour router chipsnya, longsnya itu destinasinya juga satu, create-nya satu. Terus binary create from base 64-nya itu ada 0, yang key ID-nya long-nya itu 0. Lanjut. Terus di sini ada implementasi data pada variation trip stop itu, yang dimana di sini ada yang dari misalnya kita contoh pertama yaitu adalah pengguna dari Denpasar, yang dimana Denpasar ini yang memiliki rute menuju Pantai Kuda. Yang ketiga adalah Yogyakarta yang memiliki rute menuju Malioboro, yang dimana data trip dapat digunakan untuk menganalisis pola pencarian dan pemilihan rute tanpa mengubah data utama destination. Lanjut ke pembukaan Neo 4G yaitu Aura, yang dimana Grab Smart-nya itu ada di 18 knot dan 18 knot 25 relationship. Label yang digunakan adalah kategori yaitu yang dimana kategorinya itu ada kategori city, destination, event, dan provinsi, yang dimana relationship-nya digunakan connection to host kategori locate in period part of dan related to. Ini menampilkan keseluruhan graph adalah match NF MLM. Lanjut. Di sini kita juga ada implementasi satu spek pada Neo-G4, yang dimana di sini ada Malioboro, Malioboro, Pantai Kuta, dan kelihatan lagi. Di sini ada destination notes-nya juga, ada destination-nya 3 dan connector-nya 2. Yang dimana di sini ada ada FSU, Cyber Query, Vector, Shorter Path Analysis, yang dimana di sini destination-nya itu ada 23 pasar shopping center, 12990.0 Malioboro, Pantai Kuta, yang dimana total waktunya menit itu adalah 1620. Terus implementasi dynamic event strike-nya itu ada dari simulasi penuntut, yaitu dimana ke Malioboro. Pada tahap ini kami menambahkan informasi dinamis berupa simulasi penutupan jalur di Malioboro. Event tersebut memiliki status blok, yang dimana dan dihubungkan ke node Malioboro melalui relationship relate to informasi, kemudian digunakan sebagai konsen agar sistem tidak memiliki rute yang melewati Malioboro. Di sini juga result overview-nya itu ada destination-nya 1, event-nya 1, relative-nya 1. Terus di sini ada dynamic weight shorted path dengan event concentrate, yaitu dimana rute amannya itu di 23 Pascal Shopping Center, Pantai Sanur, di mana Pantai Kuta, yang dimana total jarak kilometernya itu 1314,5, yang dimana total waktunya itu 1715 menit. Nah, sekian dari presentasi kami. Terlebihnya mohon maaf jika ada yang salah. Jadi pada intinya proyek akhir kami seperti itu untuk smart rutenya menggunakan BSX, lalu menggunakan sharding juga, dan yang terakhir itu menggunakan ya 4G. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.